TikTok Promote versus TikTok Ads Manager. Lebih efektif mana untuk kita jadikan beriklan di TikTok Ads agar meningkatkan penjualan? Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rai Bareng, channel yang membahas dunia digital marketing maupun bisnis digital yang akan sharing bersama teman-teman dari dunia TikTok Ads, Facebook Ads, ataupun Google Ads. Insya Allah ini akan bermanfaat bagi bisnis teman-teman untuk bisa scale up di dunia digital marketing. Dan kali ini kita akan sharing sedikit bagaimana perbandingan TikTok Promote yang bisa kita akses dari HP dan juga TikTok Ads Manager yang bisa kita akses dari PC atau laptop. Bagaimana perbandingannya dan lebih efektif mana untuk beriklan gitu ya. Kami sudah nulis beberapa ya, jadi kita bisa breakdown antara TikTok Promote dan juga TikTok Ads Manager. Kalau TikTok Promote itu sebenarnya fungsinya ketika kita masih awal ya, kita masih awal, belum terlalu banyak impresi, belum terlalu banyak traffic ke toko kita, belum terlalu dikenal oleh banyak orang toko kita, contoh masih 0 follower atau masih ratusan follower, itu memang bagus kita mau testing TikTok Promote terlebih dahulu. Jadi karena apa? TikTok Promote ini budgetnya lebih rendah gitu ya, budgetnya lebih rendah. Jadi budget TikTok Promote itu kita 30.000 bisa ya kan ya, ini rendah. Jadi kita bisa ngetes bagaimana untuk ngecek traffic yang bagus, bagaimana untuk ngecek impresi yang bagus, bagaimana untuk ngecek video yang paling powerful untuk kita iklankan di TikTok Ads. Nah gitu ya, makanya ini untuk meningkatkan traffic TikTok Promote itu bagus dengan budget yang minim, gini. Nah terus kekurangannya apa? Kekurangan dari TikTok Promote ya, TikTok Promote itu kekurangannya ini adalah yang pertama, kurang efektif atau tertarget ya. Karena apa? Karena untuk nge-setting targetingnya itu kurang akurat atau kurang lengkap itu kalau di TikTok Promote ya, kayak gitu. Kemudian TikTok Promote ya, ini kita aksesnya dari HP saja. Nah gini, jadi dari HP kita bisa akses TikTok Promote. Nah gitu. Jadi punya kelebihan dan kekurangan ya. Untuk TikTok Promote ini budgetnya memang lebih rendah. Kalau kita masih toko awal, kita gunakan untuk minimal mengenalkan toko kita ke audien ya, awal impresi itu bagus. Untuk meningkatkan traffic, engagement dengan audien itu bagus gitu ya. Karena apa? Karena budgetnya minim. Jadi kita bisa mulai, kalau teman-teman masih belajar dari budget 20-30 ribu itu sudah bisa untuk TikTok Promote. Akan tetapi apa? Akan tetapi kekurangannya kurang efektif atau kurang tertarget. Jadi karena kurang tertarget ini, efisiensi untuk penjualan itu pasti juga lebih rendah gitu loh. Efisiensi penjualan lebih rendah. Karena apa? Karena tertargetnya kurang tertarget. Kalau tertarget nanti pasti penjualannya akan naik, tapi kalau kurang tertarget itu kadang-kadang penjualannya masih belum mendominasi. Hanya saja memang kita bisa ngecek traffic yang bagus gitu ya, traffic bagus, kemudian impresi bagus, kita bisa ngecek, oh ini videonya impresi bagus, oh ini videonya impresinya kurang bagus, itu sudah bisa kita cek. Nah gitu. Akan tetapi kalau untuk perihal konversi penjualan ya, itu belum bisa atau belum tertarget. Nah gitu. Jadi efisiensinya kalau TikTok Promote ya, itu dominan sebenarnya untuk testing impresi atau traffic gitu. Sementara kurang maksimal kalau testing konversi ya, konversi atau penjualan gitu. Nah, kayak gini. Oke. Kemudian kalau testing konversi atau penjualan ini lebih efektif yang mana? Berarti kalau testing konversi atau penjualan itu sebenarnya lebih efektif dari TikTok Ads Manager gitu ya. Kelebihan dari
TikTok Ads Manager ini yang pertama apa? Yang pertama optimal dalam penjualan. Kayak gini. Optimal dalam penjualan. Jadi kalau kita mau menjual sesuatu, kemudian kita iklankan ke TikTok Ads Manager, itu bisa lebih optimal penjualannya. Karena apa? Karena ada objektif beriklannya atau objektif trafficnya. Nah, di objektif beriklan itulah nanti yang kita maksimalkan untuk bisa fokus ke penjualan. Selain itu apa? Selain itu kelebihan dari TikTok Ads Manager, aksesnya dari PC bisa, kemudian lebih detail ya, lebih detail pasti itu. Karena apa? Mulai dari targetingnya ada, kemudian mulai dari rinciannya kita mau usia berapa, interestnya, behaviornya, perilaku dari audiens kita, mulai dari perangkatnya, kemudian interaksi kreatornya, hashtagnya, itu kita targetkan semua bisa. Jadi detail, sangat detail teman-teman. Nah ini untuk mengoptimalkan penjualan sangat bagus gitu ya. Jadi kalau TikTok Promote itu lebih dioptimalkan kalau untuk traffic ya. Kalau kita masih awal untuk traffic, sekedar traffic untuk pengenalan, kalau kita punya brand dan sebagainya. Tapi kalau TikTok Ads Manager yang kita bisa akses dari PC, itu untuk optimasi penjualan kita bagus. Itu untuk optimasi penjualan kita bagus. Jadi aksesnya itu lebih stabil juga dari PC dan itu lebih detail. Kekurangannya ya, kekurangan dari TikTok Ads Manager itu apa? Kita budgetnya itu minimal 100.000 teman-teman. Jadi kalau ini budgetnya bisa masih puluhan ribu ya kalau di TikTok Promote ini. Tapi kalau di TikTok Ads Manager ya itu 100.000 minimal. Ya, jadi kan menantang juga. Dalam arti apa? Kalau kita strateginya benar, maka apa? Nah ini untungnya akan banyak itu loh. Untung banyak. Kalau strateginya salah, ini ya, kalau strateginya salah apa? Ini juga akan boncos banyak. Nah, kayak gini. Jadi ada memang dua sisi koin ya, dua sisi koin antara TikTok Ads Manager ini budgetnya karena lumayan tinggi kalau kita untuk sehari-hari ya. Tapi kalau sekali kita untung itu pasti lebih banyak. Jadi biasa kalau budget 100.000 nanti untung 200, 300.000 itu strateginya benar biasa. Kalau strateginya nggak benar ya 100.000 nanti cuma dapat untung 50.000, berarti kan masih boncos. 100.000 kadang-kadang nggak ada konversi, nggak ada penjualan juga boncos gitu. Makanya perlu strategi yang benar gitu loh. Nah kami di tim Meraih Bareng itu juga ada sharing-sharing perihal strategi ngiklan di TikTok Ads itu seperti apa, dan ini cocok untuk seller, untuk dropshipper ataupun seller bagus. Jadi untuk istilahnya menata mulai dari analisis datanya ataupun riset datanya, fundamentalnya itu kita bedah semua di situ. Teman-teman bisa cek link di deskripsi itu. Kita ada private mentoring, jadi kita bisa belajar lebih private one by one ya, 4 mata dengan kami tim Meraih Bareng. Nanti kita sharingnya lewat Google Meet, itu kita bisa sharing teori, praktek sekalian tanya jawab. Jadi lebih enak. Mulai dari fase testing, fase scale up, analisis metrik, retargeting, fundamental, riset data dan seterusnya. Itu banyak. Jadi ini bisa untuk menjadikan teman-teman scale up bisnisnya atau meningkatkan penjualannya di TikTok, karena sekarang itu eranya TikTok teman-teman ya. Jadi social commerce sekarang platform yang mendominasi itu adalah TikTok. Jadi jangan disia-siakan kesempatan ini. Nah, gitu. Dan kalau teman-teman punya produk, kemudian teman-teman pengen kerjasama perihal advertising, kita juga bisa. Jadi kita yang handle iklannya, nanti kita tinggal, kalau teman-teman profit ya kita tinggal sharing profit gitu aja. Kalau teman-teman belum profit ya kita nggak perlu dibayar, nggak masalah, atau kita nggak perlu dikasih fee, nggak masalah. Tapi kalau profit, teman-teman bisa untuk
untuk sharing profit dengan kita, gitu, sesuai dengan kesepakatan yang kita sepakati, gitu ya teman-teman. Oke, terima kasih, semoga ini bermanfaat bagi teman-teman. Dan kalau ada pertanyaan atau yang belum jelas, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Dan kalau ada request lebih lanjut perihal diskusi kita selanjutnya apa, teman-teman juga bisa tulis di kolom komentar. Oke, jangan lupa kalau teman-teman yang belum subscribe silahkan di subscribe, jangan lupa juga di save dulu, di like, dan teman-teman juga share ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya bisa ngerti perihal informasi yang penting ini. Oke, terima kasih teman-teman. Dari kami tim Ray Bareng ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.